Shalom. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik kak. Baik, tapi kalau kakak tanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Oke, kita coba ya. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Hari ini kita mau mulai ibadah kak. Ya, tapi kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu. Boleh. Mari adik-adik siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dulu ya kak. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau kasih sikap berdoa yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Kita mulai ya Kak Dinda. Tapi sebelumnya Kak Dinda lupa Kak, kita mau yel-yel dulu. Oke. Masih Sudah ingat bangun kalian? ya? Nah. Ayo. Goshen Kids, Goshen, Goshen, Goshen. Yes! Kurang semangat ya kayaknya ya. Masih lemas Kayaknya belum adik-adik. bangun, apa belum mandi adik-adik? Belum Kita- bangun ya? Belum bangun. Kita ikutin ya Kak Marsya dengan Kak Dinda. Mulai 1, 2, 3. Goshen Kids, Goshen, Goshen, Goshen. Yes! Puji Tuhan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lebih semangat lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Stop Kak Dinda. Kita mau ajak-ajak adik-adik ini semua untuk bangkit berdiri. Kita ikutin Kak Marsya dan Kak Dinda supaya lebih semangat. Oke ya, kita mulai. Tapi kita ada gerakannya kak. Oke, Ya, tangannya gimana Kak Dinda? di depan, dua-dua. Oke, Kita ayo. goyang ke kanan dulu. Ya ke kanan, Kanan dulu. Nanti ke kiri. Ke kiri. Ya. Ikutin ya. Kita coba lagi ya. Kita lihat Oke, adik-adik. coba lagi. Sudah coba belum ya? Kita coba ya. Kita coba 1, 2, 3. Putar ke kanan, Putar putar ke kiri. Semuanya kayaknya udah bisa kak. Sudah
Sudah bisa ya? Iya. Kita ikutin ya. Yesus jagoanku, takkanku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkanku takut, sebab Dia pelindungku. Yang lagi ya. Yesus jagoanku, takkanku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkanku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Kita saatnya untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu, lalu kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita nyanyi sebuah lagu ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian, untuk semua yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat-sangat baik kepada kami, sehingga Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk selalu memimpin kami, untuk selalu memberitahu kami apa yang harus kami lakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami bisa duduk manis, bukakan telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami hanya sebut satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, nama saya Magdalena. Saya berasal dari Timur Tengah. Saya berasal dari tempat yang kecil, namanya Bethlehem. Apa adik-adik? Bethlehem betul. Hari ini Kak Magdalena mau cerita tentang seorang teman kakak. Waduh, teman kakak ini ya luar biasa sekali.
meskipun dia kecil itu, dia sukanya satu, memuji Tuhan. Tiap kali pergi kemana dia bawa kecapinya, dia memuji Tuhan. Ding, 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 ding. Kakak gak bisa main kecapi, kakak hanya bisa mendengarkan. Tapi waktu kakak mendengarkan teman Kak Magda main kecapi ini, enak sekali. Nah, tunggu, kakak perbaiki kerudungnya dulu. Nah, terus setelah itu tidak hanya suka memuji Tuhan. Tahu tidak, kakak-kakaknya ini ada 3. Mereka gagah perkasa, mereka sering ke medan perang. Tapi temennya Kak Magda ini badannya biasa saja, tapi dia suka memuji Tuhan. Tapi tahu tidak, dia cuma dikasih domba 2-3 ekor sama papanya. Terus kalau papanya bilang, ayo kamu gembalakan kambing dombamu, tahu tidak, dia sungguh-sungguh digembalakan kambing dombanya. Nah, mau denger cerita serunya? Saking tanggung jawabnya, waktu menggembalakan dombanya, ada binatang buas. Ingat, berapa dombanya? 2 apa 3 ekor. Waktu ada binatang buas menyerang dombanya, binatang buas loh ya, bukan binatang yang tidak buas. Binatang buas itu seperti beruang, singa. Kak Magdalena saja lihat kalau ada singa akan lari, wush. Tapi tidak dengan teman kakak ini. Dia melindungi dombanya karena dia sungguh-sungguh. Nah, teman kakak ini juga anak yang taat sama orang tuanya. Suatu hari orang tuanya panggil temennya kakak ini. Tahu namanya siapa? Kira-kira? Mulai dari huruf D. Siapa? D, di, apa? Siapa namanya? Betul! Luar biasa anak GKC ini. Tepuk tangan buat anak GKC. Pengetahuan akan firman-Nya luar biasa. Temennya Kak Magdalena ini, kami sama-sama tinggal di daerah Bethlehem. Namanya Daud. Papanya nampak Isai bilang, Daud, kamu pergi ke medan perang. Bukan untuk berperang. Bukan. Waktu itu bangsa Israel diserang sama musuh, diserang sama bangsa Filistin. Dan kakaknya ini, karena mereka prajurit, mereka disuruh ikut perang. Nah, Daud ini, yang kecil ini, disuruh ke medan perang. Tapi bukan untuk perang. Tahu tidak untuk apa? Untuk kirim makanan buat kakak-kakaknya. Nah, dipanggil Pak Isai nama papanya. Daud, ini ya, bawa makanan, pergi ke medan perang, bawa makanan buat kakak-kakaknya. Daud ini hatinya taat. Baik papa, aku siap. Wih, dibawa. Dia nyanyi-nyanyi mungkin di perjalanan sambil muji Tuhan. Tuhan adalah penolongku, bla 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 bla. Mendekati medan perang, tiba-tiba dia berhenti. Dia mendengar suara keras. Suara kerasnya bilang gini, hai bangsa Israel, maju kalian, maju berperang. Kalian pasti takut dengan aku. Ho 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 ho. Wih, Daudnya penasaran. Itu suara tidak seperti manusia biasa. Suaranya gede banget. Daudnya mungkin cepet melihat. Terus beneran adik-adik, Daudnya melihat seorang raksasa yang gede banget. Coba lihat ini gambarnya. Nah, raksasanya ini gede sekali dan Daud kelihatan kecil. Tapi raksasanya bilang gini, yang tidak enak di hatinya Daud. Raksasanya bilang gini, hai kalian orang Israel,
kalian tidak punya Allah yang hebat, bangsa kami pasti menang. Tuhan kami yang kami sembah, patung-patung kami, dewa-dewa kami lebih hebat daripada Allah kalian. Wih, Daudnya waktu dengar seperti itu, hatinya bilang, tidak, Tuhanku jauh lebih hebat. Daud tidak mau Tuhannya dihina. Akhirnya adik-adik tahu enggak apa yang dilakukan Daud? Itu waktu orang Israel melihat raksasa namanya Goliat. Siapa namanya? Goliat. Gede banget. Waktu bangsa Israel denger si Goliat nantang, "Hai, tunjukkan kekuatan Allah kalian, tunjukkan kekuatan orang Israel." Wih, prajurit Israelnya gemeteran. Gemeteran kayak gitu, gemeteran. Ada yang sembunyi mereka, aduh ini bagaimana? Tapi tidak dengan Daud, karena Daud itu punya hubungan yang bagus sekali dengan Tuhan. Dia itu kenal sekali dengan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Daud lalu pergi ke raja. Raja siapa coba namanya? Betul, Raja Saul. Sama Raja Saul diizinkan akhirnya Daudnya untuk berperang sama Goliat. Nah, dipakein tuh baju perangnya, kepalanya dikasih cering kegedean. Nah, dikasih bajunya Saul, kegedean, berat, nggak bisa jalan. Terus Daud bilang gini, sudah nggak usah, aku akan maju berperang dalam nama Tuhan saja, karena aku tahu Tuhan pasti bela. Kata Daud seperti itu. Nah, beneran Raja Saulnya, kamu pasti nanti bisa mati loh Daud kalau ngelawan Goliat ini. Goliat ini gede banget, pasti dah kamu kalah. Lalu Daudnya bilang, tidak Tuan Raja, aku akan maju dalam nama Tuhan. Nah, beneran. Lalu Daudnya maju. Nah, maju perang. Dia panggil, "Hai Goliat!" Dicari tuh Goliatnya. Loh, mana ini? Nggak kelihatan saking kecilnya. "Goliat, aku di sini." Wah, waktu Goliat lihat yang teriak itu anak yang masih muda, ketawa Goliatnya. "Kamu pikir aku ini apa? Aku ini pahlawan perangnya bangsa Filistin," kata Goliat seperti itu. Terus apa lagi adik-adik? Pedangnya Goliat itu, kalau Kak Magdalena pegang pedangnya, yang terangkat bukan pedangnya, kakak yang terbalik. Kenapa? Gede, berat. Tombaknya juga gede karena dia pahlawan perang dan tubuhnya gede banget. Tapi Daud bilang, "Kamu datang berperang membawa pedang. Aku datang berperang dalam nama Tuhan." Waktu dengar kayak gitu, hatinya Kak Magdalena waktu itu lihat, deg-degan, deg-deg. Bisa ndak ya Daud? Tapi Kak Magdalena langsung ingat, bener, bukankah Tuhan Allah Israel itu Allah yang hebat? Beneran. Daudnya maju. Dan mereka, kalau zaman dulu adik-adik, perang kadang diwakilkan sama satu pahlawan dari pihak musuh, satu pahlawan dari pihak kawan. Nah, pahlawan ini akan berperang. Nah, mereka akan duel. Nah, kalau misalnya pahlawannya kalah, artinya semuanya juga kalah. Kalau yang ini kalah, artinya ini semuanya juga kalah. Jadi Goliat sama Daud ini mereka berperang. Nanti kalau Daud yang menang, berarti orang Israel menang. Filistinnya kalah. Nanti kalau Goliat raksasa itu yang menang, orang Filistinnya menang. Nah, beneran ditantang. Nah, kita mau lihat videonya. Adik-adik, kita mau lihat sesuatu yang tidak mungkin rasanya, but it happened, terjadi. Daud yang kecil, tapi dia datang dalam nama Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat videonya.
adik-adik? Betul. Daud mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan batu. Sesuatu yang tidak mungkin dengan batu. Tapi karena dia datang, dia berperang dengan nama Tuhan, dia akhirnya mendapatkan kemenangan. Siapa yang hebat? Tuhan Allah. Betul, Tuhan Allah yang disembah orang Israel waktu itu hebat. Begitu Goliatnya mati, orang Filistin lari karena mereka kalah perang. Tepuk tangan buat Tuhan Allah. Luar biasa, keren. Kak Magda mau kasih tahu, Tuhan Allah orang Israel yang disembah Daud itu adalah Tuhan Allah yang sama yang kita sembah, adik-adik. Cerita hari ini keren. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi kalau Tuhan bersama dengan kita. Sebelum Kak Magda lanjutkan ceritanya, Kak Magda mau tanya, siapa yang di rumah sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus? Angkat tangan. Keren. Siapa yang sungguh-sungguh tahu Tuhan Yesus itu dahsyat? Angkat tangan. Keren. Kak Magdalena juga iya. Seret. Nah, kita mau belajar. Belajar apa dari cerita ini? Ada 3 hal. Nomor 1, bahwa kita mau belajar Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun adik-adik kecil, kita harus selalu memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Nomor 2, do what is right, not what is easy. Lakukan yang benar, bukan lakukan yang gampang. Seperti apa? Nah, Daud tadi waktu dia hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, dia waktu ada bahaya, yang benar adalah dia harus melindungi dombanya meskipun itu tidak gampang. Tapi Daud memilih melindungi dombanya. Lebih mudah bagi Daud untuk lari meninggalkan dombanya daripada melawan beruang harimau binatang buas. Tapi Daud memilih melakukan yang benar. Adik-adik juga lakukan yang benar, bukan yang mudah. Nomor 3, Daud juga tanggung jawab, melakukan hal kecil dengan sungguh-sungguh. Dombanya tidak banyak, tapi dia sungguh-sungguh melakukannya. Kita juga bisa seperti itu. Mungkin sekarang ini kita ada tugas-tugas dari sekolah yang harus dikerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan senang waktu ada tugas kecil dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, terakhir Kak Magda mau katakan, kenapa kita harus hidup dalam pujian penyembahan, selalu berdoa memuji Tuhan? Kenapa kita memilih melakukan hal yang benar? Kenapa kita memilih untuk melakukan hal yang kecil dengan sungguh-sungguh? Karena Kak Magda mau katakan, Tuhan punya sebuah rencana yang besar buat adik-adik. Seperti Daud kecil, Tuhan punya rencana besar buat Daud. Tuhan juga punya rencana besar buat adik-adik. Tetap percaya sama Tuhan, tetap lakukan yang benar, tetap bertanggung jawab sekecil apapun. Suatu saat nanti mungkin adik-adik bisa jadi dokter yang melakukan perkara yang besar buat Tuhan. Mungkin adik-adik jadi hamba Tuhan yang melakukan hal yang besar buat Tuhan. Setuju adik-adik? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Tidak usah ditirukan Kak Magda. Kak Magda akan berdoa untuk adik-adik yang rindu hidupnya dipakai sama Tuhan. Angkat tangannya, bilang, Tuhan ini kami, Tuhan ini kami. Kak Magda mau berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus melihat kerinduan dari hati anak-anak kami, anak-anak GKC. Kami rindu Tuhan, meskipun masih kecil, meskipun kami belum cukup dewasa, tapi kami mau mengambil keputusan bahwa seumur hidup kami mau menyembah Tuhan.
sepanjang hidup kami mau mengikut Tuhan. Dan kami Tuhan mau melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Kami juga mau melakukan setia untuk melakukan perkara-perkara kecil, tugas-tugas kecil, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk setiap adik-adik dari GKC ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan kami percaya waktu dewasa nanti mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berdiri buat nama Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Kakak mau mengejar penerbangan ke Israel. Keburu pesawatnya sudah terbang. Bye, dah. Yeay! Wah. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Christine bersama Goshen Kids. Nah, masih ingat dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Magda? Iya, mengenai Daud melawan Goliat. Adik-adik masih ingat ya? Daud melawan Goliat memakai apa ya? Apakah memakai baju perang yang lengkap? No. Apakah memakai tombak? No. Pakai apa ya si Daud ya? Iya, Daud cuma pakai batu. Wah, nah kali ini Kak Christine mau ajak kita juga melawankan Goliat kita. Nah, yuk kita sediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini Kak Christine memakai kertas HVS kosong, atau bisa juga kalian ngeprint ya, minta tolong sama mama dan papa, boleh print gambar Goliat, atau boleh juga kalian pakai gambar raksasa yang dari komik yang nggak dipakai lagi, nanti ditempelkan di kertas HVS putih. Atau misalnya kalian pandai menggambar, boleh gambar sembarang, terserah. Kalau di sini Kak Christine pakai tank si monster hijau, namanya Kopik. Nah, boleh juga. Setelah itu Kak Christine pakai botol bekas, terus pakai balon, boleh balon yang besar atau yang kecil, yang sudah nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kak Christine pakai gunting dan double tape. Satu lagi, Kak Christine juga pakai kertas lipat atau boleh kertas yang nggak dipakai untuk membentuk batu-batunya. Nah, yuk kita mulai. Kak Christine di sini sudah gambar print pakai gambar Goliat. Nah, dan Kopik, oke? Di bagian belakangnya kita tempelin double tape ya. Kita pasang double tape. Setelah itu kita bentuk tabung. Ini menjadi sasaran tembakan kita. Kita gulung. Sampai bentuk ini ya. Satu lagi, si gambar Kopik. Nah, kita mau kalahkan juga. Double tip, kita tempel. Oke, setelah itu kita bikin butiran batunya. Kita ambil kertas yang nggak dipakai atau boleh juga kertas lipat. Kita potong aja, kita sobek, kita bentuk lingkaran kecil ya, kita remas. Tadi si Daud juga pakai 5 butir. Nanti kalau adik-adik main sama mama atau sama papa juga menggunakan 5. Kalau kalian belum kena, nanti giliran papa. Kalau papa juga belum kena, nanti giliran mama. Oke? Sudah itu, kita bikin ketapelnya. Gimana ya caranya ya? Nah, di sini Kak Christine pakai botol kosong yang sudah nggak dipakai. Karena balonnya Kak Christine kecil, Kak Christine pakai pada mulutnya ya. Kita potong
pada lehernya. Jadi bisa minta tolong sama mama atau sama papa ya, supaya nggak kena tangan. Kita potong, hati-hati pada akhirnya, jangan sampai kena tangan. Kita ratakan. Kita ambil balon, kita ikat ujungnya. Kita bikin simpul. Simpul kayak gini. Setelah itu ujungnya kita potong. Boleh pakai balon yang sudah dipakai, nggak apa-apa. Nah, sampai dia lubang, kita masukkan pada mulutnya. Nah, ini adik-adik ya. Oke, ini kita jadikan ketepel. Gimana cara bermainnya? Nah, kita isi ketepel tadi dengan batu. Kita mau tembak sama sasaran kita. Kita mau jadi Daud-Daudnya Tuhan. Wah, bisa. Sekali lagi ya. Nggak bisa juga. Sekali lagi. Yeay! Kita pasti bisa mengalahkan COVID. Kita coba lagi ya. Lawan Goliat. Yeay! Nah, gimana? Mudah kan adik-adik? Boleh dicoba sama mama sama papa. Demikian kreativitas dari Kak Christine. Ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mengenai apa adik-adik? Daud. Jadi adik-adik bisa melakukannya seperti Daud yang punya iman yang besar. Dan selain itu adik-adik sudah melihat kreativitas yang akan dikerjakan di rumah. Adik-adik sudah mencoba kan? Sudah. Sehingga menjadi berkat bagi adik-adik, bisa dipakai untuk teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri acara ibadah Goshen ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan kami akan melakukan suatu lagu Shalom Shalom. Ikutin ya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekali lagi adik-adik. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekali lagi anak-anak. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Kita mau siapkan tangan kita, mata ditutup, tangan dilipat. Kita mau akhiri ibadah ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Meskipun di online, di rumah, tapi kami tetap ingin memuliakan nama-Mu.
Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua ya Bapa. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.